Sebelum kelompok kami memulai presentasi, izinkan kelompok kami memperkenalkan satu persatu. Khairul Umam, NIM 23381091050. Maulida Indirani, NIM 23381092059. Siti Maryam, NIM 23381092095. Pola pendidikan yang dialami oleh Nabi Muhammad dimulai dari lingkungan keluarganya dan orang-orang sekitarnya. Nabi Muhammad menerima pendidikan awalnya dari orang tua, kakek, paman, dan masyarakat beliau. Beberapa faktor seperti keluarga, lingkungan, dan pengalaman hidupnya mempengaruhi pola pendidikan Nabi Muhammad. Didikan pertama Nabi Muhammad berasal dari ibu, kakek, paman, serta kehidupan yang dialami beliau. Saat beliau umur 6 tahun, ibunya wafat dan beliau diasuh oleh kakeknya yang mengajarkan prinsip kebijaksanaan dan penghormatan terhadap tradisi. Setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya. Melalui bimbingan pamannya, Nabi Muhammad belajar tentang kehidupan sosial, perdagangan, dan memberikan perlindungan saat menghadapi masalah. Bagian penting dari pendidikan praktis Nabi Muhammad adalah keterlibatan dalam perdagangan. Beliau sering berdagang dengan pamannya ke Syam dan ke tempat-tempat lainnya. Beliau diberi gelar Al-Amin karena beliau adalah seorang pedagang yang jujur dan dapat dipercaya. Pengalaman berdagang inilah yang memberikan Nabi Muhammad pemahaman yang lebih baik tentang dunia luar. Setelah beliau berusia 40 tahun, Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah SWT melalui malaikat Jibril. Setiap wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah diberikan bimbingan langsung oleh Allah SWT. Hal ini menjadi bagian penting dari pendidikan Rasulullah dalam membangun masyarakat Islam yang berdasarkan keadilan dan ketaatan kepada Allah SWT. Pendidikan ini mengajarkan untuk menjadi pemimpin yang baik dan adil dalam segala hal tindakan dan keputusannya. Saya akan menjelaskan tentang ceramah. Pada masa Nabi Muhammad SAW, cara yang terpenting menyampaikan pendidikan Islam kepada para sahabat dan umatnya manusia adalah melalui ceramah. Fokus Rasulullah selalu pada tauhid, etika, dan kehidupan sosial. Dalam khutbahnya beliau selalu membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk menjelaskan makna dan mengaitkan hal yang berkaitan umat Islam di masa itu. Metode ini tidak hanya memberikan pembelajaran tetapi juga menjelaskan aspek-aspek ajaran Islam yang mungkin belum dipahami dengan baik. Para sahabat biasanya menanyakan tentang hukum syariah atau penafsiran ayat-ayat Al-Quran sehingga para sahabat dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam sehingga para sahabat bisa memahaminya. Konsep selanjutnya yaitu diskusi. Nah, pada zaman Nabi Muhammad SAW, diskusi merupakan salah satu efektif cara untuk penyebaran pendidikan Islam pada kala itu. Hal ini juga memastikan bahwa para sahabat benar-benar paham apa yang disampaikan Nabi Muhammad dalam pendidikannya. Nah, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, biasanya mereka yang ditanyakan tentang masalah yang dihadapi mereka, sehingga mereka menggunakan sesi tanya jawab. Dengan begitu menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, yang mana setiap orang didorong untuk dihargai dan berpendapat atau berpartisipasi. Nah, dengan cara diskusi ini menunjukkan bahwa Islam mendorong keterbukaan pikiran dan menghargai terhadap perbedaan pendapat sebagai cara untuk menemukan kebenaran. Selanjutnya yaitu pembiasaan, yang dimana salah satu metode yang digunakan Nabi Muhammad SAW untuk mendidik umatnya adalah dengan
membiasakan yang dimana kebiasaan baik diajarkan untuk ditetapkan secara teratur dalam kehidupan sehari-hari. Melalui cara ini, umat Islam diimbau untuk terus beramal saleh sehingga menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Amalan ini tidak hanya mencangkup aspek spiritual, namun juga perilaku sehari-hari seperti kejujuran, tolong-menolong, dan sebagainya. Dengan cara ini, Nabi Muhammad SAW berhasil menghasilkan generasi sahabat yang tidak hanya memiliki wawasan agama yang luas, tetapi juga karakter yang kuat dan teguh. Selanjutnya yang terakhir merupakan hafalan. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dan hadis dilakukan melalui hafalan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, beliau sering membicarakan wahyu yang telah diperoleh membicarakan wahyu yang baru turun di hadapan para sahabatnya. Beliau juga menasihati para sahabatnya untuk menghafal Al-Quran, yang dimana ada banyak cara menghafal Al-Quran, tetapi setiap cara harus disesuaikan dengan situasi dan keadaannya. Metode ini didasarkan dari ayat-ayat Al-Quran, yang dimana dalam pembelajaran menghafal Al-Quran dengan tujuan untuk memelihara dan memudahkan hafalan Al-Quran lainnya. Dengan metode ini, dalam menghafal dan membuat hafalan baru dan mengulang hafalan yang telah dipelajari akan lebih diingat dan mudah dihafali.